Dibongkar Joshua Sinambela, akhirnya terungkap semua kebohongan-kebohongan Rismond selama ini. Ternyata ditipu kita, teman-teman. Rismond bohong, sebut dirinya pensiun dini, tapi ternyata dipecat dari Universitas Mataram. Fakta ini. Dipecat dari UNRAM. Jadi di pensiun dini kan tanpa hak pensiun, ya. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu, lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Munbu Kagagusu. Oke, karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen sih. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, UNRAM. Iya. Sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya. 2007. Ya, 2003 sampai 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3, Bang. Oh, S2 S3. Jadi S3 Anda di Jepang. Waduh. Ini pengakuan daripada Rismond yang kini jadi pertanyaan besar. Yang ngaku-ngaku kan S2, S3 di Jepang. Kemudian ternyata faktanya Rismond ini dipecat dari Universitas Mataram. 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Meanwhile, Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Waduh, gimana teman-teman? Klaim daripada Dr. Tifa kok berbanding terbalik ya? Dengan kenyataan yang ada, katanya masyarakat 93% ini percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kenyataan yang ini kok 100 orang pun enggak nyampe. Aduh. Komentar kalian teman-teman, tanggapannya di bawah ini. Siapa yang pernah follow atau subscribe atau apapun akunnya Joshua Sinambela, DF Talk atau apapun itu, unfollow aja deh. Gak ada faedahnya. Kelihatan di gelar perkara, ternyata dia bukan ahli. Ternyata sampah, gak ada ilmunya dia, ya kan? Disuruh ke Sentana aja gak berani. Kau lihat video saya kemarin, saya ajak dia salaman, kabur. Ahli apaan lu Joshua? Ayo lu datang ke Sentana sini. Aduh, calon tersangka nih teman-teman. Calon tersangka lagi ngomong. Berbicara soal Joshua Sinambela. Aduh. Jika dibandingkan dengan Rismond yang ngaku-ngaku ahli forensik digital, enggak level. Benar, enggak level kalau dibandingkan dengan Joshua Sinambela yang memang benar-benar ahli pada bidang tersebut. Semua kan kebobrokan Rismond diungkap habis-habisan sama Joshua. Bentar lagi pakai baju orange, makin songong dan jumawa. Katanya wartawan netral dan independen. Tapi kenyataannya apa teman-teman? Ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini menang. Ilmu pengetahuan itulah yang menjadi tombak kami melawan kebohongan dari Joko Widodo. Kezaliman yang dilakukan selama 10 tahun. Kami menggunakan pisau analisis ilmu pengetahuan. Selama berbulan-bulan sampai terakhir, Bapak dan Ibu bisa melihat Mas Roy, Bang Rismond, saya mungkin dan beberapa teman-teman kuasa hukum, terutama kami bertiga, di lapangan pertempuran di media, TV, podcast, artikel. Siapa yang melawan kami? Gak ada. Kami berharap ada ahli telematika yang dihadirkan. Gak ada. Kami berharap ada ahli digital forensik yang dihadirkan. Gak ada. Kami berharap ada ahli neuroscience. Gak ada. Adanya cuma aman-aman, ya kan? Kami berharap itu. Di pertempuran kami ketemu orang yang menggunakan pisau analisis yang sama. Gak ada. Artinya apa? Ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini menang.
Ada klaim daripada Dokter Tifa, katanya mereka menang ilmu pengetahuan dan tidak ada yang berani ngelawan mereka, katanya. Itu sih klaim daripada Dokter Tifa. Tapi kenyataannya ini Dokter Tifa adalah calon tersangka. Aduh, menurut kalian teman-teman, kalian gimana? Orang-orang ini, Dokter Tifa ini, nasib mereka ke depan loh. Tinggal menunggu waktu pengumuman tersangka. Untuk menyampaikan ya, surat dan aspirasi kami untuk dilakukan audiensi atau bahkan mungkin RPDU ya, rapat dengan pendapat umum tentang peristiwa-peristiwa yang kami lakukan, termasuk salah satu dalam komisi 10, yaitu karena masalah pendidikan tentang literasi. Kita baru saja memperingati hari literasi ya kemarin. Jadi ini tujuan kita adalah supaya bangsa ini itu memperoleh literasi yang benar, memperoleh pendidikan yang benar, tidak mengulangi apa yang sudah terjadi. Dan karena komisi 10 itu adalah bidang pendidikan, maka kami lakukan hal itu. Yang kedua adalah kami juga barusan bahkan diterima oleh ahli dari BDRI sama ahlinya, langsung menerima kami di luar VIP. Beliau mendengarkan dan akan menyalurkan nanti kepada unsur pimpinan PS3 untuk melakukan apakah audiensi selengkap atau bahkan rapat dengan pendapat umum tentang kasus yang sekarang terjadi ketika kami menulis buku, termasuk laporan-laporan yang kurang clear dan nanti videonya akan disampaikan. Alhamdulillah sekali lagi kami datang dan videonya dengan baik, dan itu tujuan salah satunya adalah untuk mengangkat kembali para wakil kita yang kemudian sekarang sedang dipertaruhkan namanya. Jadi kalau DPR kemudian respon, itu akan lebih baik untuk semuanya, dan adik-adik tidak perlu panas-panasan, tidak perlu teriak-teriak di gerbang. Anda bisa masuk dan diterima dengan baik di sini. Waduh, Roy Suryo, Dokter Tifa, dan rombongan mendatangi DPR, ini Komisi 3 dan Komisi 10 mengadu nih, sambil membawa-bawa buku yang diklaim sebagai hasil penelitian mereka. Aduh, jangan ngambek lagi ya kalau nanti di kemudian ditolak juga, nggak dibela sama DPR. Jangan nyerang abis itu ya, seperti yang sudah-sudah kan lembaga-lembaga yang nggak membela mereka itu langsung diserang. Disampaikan juga soal kita nggak mau bikin gaduh. Selama ini siapa yang buat gaduh kalau bukan Roy Suryo CS, kan begitu loh. Iya, tapi masalahnya kan mereka belum yakin bising sekali dengan Roy Suryo CS, dan sekarang ini dia melihat begitu ya. Roy Suryo CS melihat bahwa kemarin ada momentum ketika memang DPR disorot publik. Ketika DPR mulai dikritisi publik, nah ini ada ruang sedikit untuk masuk. Ya. Sehingga ada sensitivitas DPR yang diharapkan itu menciptakan momentum politik, kan begitu aja kan gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya, ini kan udah pontang-panting nih ke sana, ke banyak lah yang ditemui sama Roy Suryo CS ini. Betul. Itu menandakan kepanikan sebenarnya, kepanikan ya, bahwa sebentar lagi proses hukum sudah berjalan gitu ya, proses hukum berjalan. Jadi kalau saran saya fokus pada proses hukum yang memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dugaan-dugaan dan lain sebagainya, sepertinya sudah cukup alat bukti. Jadi mental diperkuat kan gitu ya. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah merasakan di dalam kan nggak gampang juga hidup di penjara itu. 1 kali 2 meter selnya, kadang ada tikus juga di situ kan gitu. Jadi maksud saya jauh lebih bagus memang memperkuat mental kan gitu ya. Coba untuk menguji kesabaran dan sebagainya dibandingkan menghabiskan energi sesuatu yang menurut saya kosong. Aduh, Roy Suryo diminta mempersiapkan diri. Tinggal di kamar sel 1 meter kali 2 meter yang kadang juga ada tikusnya. Seperti yang diceritakan Egy Sujana kepada Roy Suryo Rismond yang videonya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu. Di kolom komentar ada nih yang di bawah ini.